Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa diberikan kesehatan dan rizki yang halal. Solawat beserta salam tak lupa kami haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah menuntun kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Yang saya hormati Bapak Fikri Farikin MPDI selaku dosen pengampuh dalam materi media dan teknologi pembelajaran. Kami di sini dari kelompok perdana yaitu kelompok 1. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan kelompok-kelompok kami. Yang pertama bernama Anis Musliha Budiono, Desi Wulansari, Lensi Binti Lestari, Junaida, dan saya sendiri Wintri Nurfarida. Di sini saya Wintri Nurfarida akan mempresentasikan atau akan membacakan media grafis yang berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan melalui unsur visual, banyak yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan komunikasi. Nah, di sini media grafis ya. Media grafis itu bisa dari unsur visual seperti media televisi yang sering kita lihat sehari-hari ada di ruang tamu kita atau kita bisa letakkan di kamar kita. Nah, kita bisa melihat berita-berita dari sana, misalnya tentang berita artis atau berita apapun kriminal, bisa kita lihat dari media visual, media grafis, yaitu dari media televisi. Yang dinamakan visual itu adalah televisi. Nah, kita bisa melihat dan menggali informasi dari sana. Seperti itu. Nah, grafik di sini ya. Grafik itu merupakan media yang mampu menggambarkan perbedaan dan fluktuasi data dalam aspek jumlah atau ketentuan. Nah, di sini contohnya contoh data tentang pertambahan penduduk di seluruh Indonesia, yaitu pertambahan rakyat di seluruh Indonesia itu semakin tahun semakin bertambah seperti itu. Nah, ini contohnya dari tahun 2005 sampai menuju 2010. Dari data tersebut 1657 sampai mencapai 2770. Nah, seperti itu. Nah, di sini di Indonesia ini dari data yang kita lihat dari pertama ya tahun 2005 kita lihat seperti itu sampai menuju puncak 2010. Nah, di 2010 ini sudah sekian, sudah 2000 ke atas sekian, seperti itu, 2770 seperti itu. Nah, sekian presentasi dari kami Wintri Nurfarida. Selanjutnya kami akan menyerahkan presentasi selanjutnya kepada rekan-rekan kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau keluputan dalam membaca. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan keterangan dari rekan-rekan kami yang sebelumnya telah menjelaskan tentang macam-macam media. Selanjutnya yaitu media chat. Ialah bentuk media grafis yang digunakan untuk menayangkan informasi tentang tahap-tahap dalam sebuah proses atau prosedur. Contohnya itu seperti rantai makanan. Nah, itu media chat. Ini seperti ini media chat ya. Nah, contohnya seperti ini yang di atas atau seperti bagan.
bisa tentang struktur kayak di sekolah-sekolah seperti itu. Selanjutnya yaitu media diagram. Ialah ragam media grafis yang menggambarkan saling keterkaitan antar komponen yang ada dalam sebuah kesatuan atau sistem. Untuk diagram ini pasti semuanya sudah paham ya, seperti apa diagram. Contohnya diagram batang, diagram lingkaran, nah masih banyak lagi. Hampir diagram media diagram ini hampir sama dengan chart, dapat menggambarkan adanya hubungan antara suatu konsep dan konsep yang lain. Nah ini contohnya diagram itu seperti ini teman-teman. Nah ini media diagram ya. Nah ini media diagram lingkaran. Nah ini diagram batang. Nah contohnya seperti itu media diagram. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, media selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaida dari kelompok 1 mata kuliah Media dan Pembelajaran. Kali ini saya kebagian untuk mempresentasikan tentang gambar. Yang mana gambar adalah sebuah grafis yang digunakan untuk mempresentasikan sebuah objek atau benda dan juga peristiwa. Gambar yang tergolong ke dalam media grafis dapat berupa lukisan atau sketsa. Dalam hal ini, gambar adalah media untuk pembelajaran. Jadi, untuk memudahkan anak-anak itu bisa menggunakan media gambar. Kemudian fungsi media gambar, alat bantu untuk anak dalam kegiatan belajar supaya mendorong motivasi belajar agar lebih mudah dipahami. Jadi dengan gambar, anak-anak lebih mudah memahami apa yang mereka lihat, seperti itu. Kemudian menarik atau mengarahkan siswa. Jadi kalau kita kasih pembelajaran tentang sesuatu melalui gambar akan lebih mudah. Kemudian lebih asik dalam belajar karena ada gambarnya. Seneng gitu kan kalau kita belajar ada gambarnya, kemudian ada gambar-gambar yang menarik seperti itu. Kemudian memperlancar pencapaian tujuan guna memahami informasi. Jadi cepat tercapai informasi tersebut. Jadi melalui gambar itu anak-anak bisa lebih memahami. Saya ada contoh di sini. Di sini ada contoh gambar tumbuhan. Jadi apa saja yang terjadi pada waktu pertumbuhan tersebut. Jadi di gambar itu ada keterangan. Jadi kita bisa langsung menjelaskan kepada anak didik kita. Kemudian ada lagi seperti ini. Seperti ini gambar tata surya. Jadi tergantung kita dalam pembelajaran itu tentang apa. Jadi kita sediakan media terserah, mau gambar, mau karena banyak media-media yang lain. Kemudian ini dalam ini di pemandangan kebun teh. Jadi kalau kita kasih anukan anak kan lebih menarik seperti itu. Seperti ini ada Bu Guru di sini gitu ya. Kemudian pemandangan alam juga bisa seperti ini. Lah pemandangan alam ini bisa menggambarkan apa yang ada di alam seperti itu. Kemudian kalau kita dalam PAI itu ada juga lingkungan rumah, itu ada masjid, ada anak mau ngaji. Seneng kan kalau anak-anak lihat gambar seperti ini. Jadi mungkin itu saja dari saya tentang gambar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Musliha. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang foto. Foto adalah produk fotografi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada audiens. Foto dapat digunakan untuk melengkapi informasi dan pengetahuan yang disampaikan melalui teks. Media foto mampu memberi pengalaman yang bersifat konkret bagi pemirsa. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya disampaikan oleh pemateri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Desi Sari akan menjelaskan tentang pengertian kartun. Kartun merupakan format bahan grafis yang paling populer sebagai suatu medium komunikasi. Medium kartun sering diterbitkan dalam media cetak. Kartun biasanya menggambarkan informasi yang aktual tentang seorang tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konklusi. Apa itu yang dimaksud dengan konklusi? Beragam media grafis dapat digunakan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Jadi konklusi itu ragam dari media grafis yang digunakan untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Ya, contohnya itu seperti grafik, cat, diagram, gambar, kartun, dan foto. Masing-masing media grafis memiliki keunggulan tersendiri dan keterbatasan tersendiri juga untuk digunakan sebagai sarana dalam memperoleh sebuah informasi pengetahuan. Jadi dari media dari konklusi itu, contohnya grafik, cat, diagram, gambar, kartun, dan foto. Itu yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, itu semua digunakan sebagai media grafis guna untuk memperoleh sebuah informasi atau pengetahuan. Ya, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.